Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maimunatus Salma, NIM 1860 205221051. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Maftuha MPDI. Langsung saja. Di sini, yang pertama saya akan membahas tentang kurikulum sebagai sistem. Kata sistem sendiri berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, systema, adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Menurut Ludwig van Bartalanffy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu atau antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut Anatole Raporot, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut L. Akhoff, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Kurikulum mempunyai komponen-komponen yang mempunyai tujuan utama atau tujuan dari kurikulum tersebut karena komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan menunjang untuk mencapai tujuan dari kurikulum. Maka disebutlah kurikulum sebagai suatu sistem. Yang kedua yaitu komponen-komponen pengembangan kurikulum. Di sini terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama tujuan kurikulum, kemudian komponen isi atau materi, strategi pelaksanaan kurikulum, evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan pada anak didik. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua adalah kompetensi atau isi materi. Yang harus dipenuhi dengan isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Isi kurikulum harus mengandung pengertian ilmiah yang tahan uji. Isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas. Isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Dalam proses pelaksanaan kurikulum, di dalamnya pasti terdapat strategi pembelajaran. Karena strategi pembelajaran merupakan pola umum untuk mewujudkan proses belajar mengajar. Secara operasional, strategi pembelajaran adalah prosedur atau metode yang ditempuh oleh pengajar untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan secara aktif dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Selain itu, dalam proses pelaksanaan kurikulum pasti terdapat media untuk mengajar. Media mengajar merupakan segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan pendidik untuk mendorong siswa belajar. Perumusan ini menggambarkan pengertian media yang cukup luas, mencakup berbagai bentuk perangsang belajar yang sering disebut sebagai audiovisual, serta berbagai bentuk alat penyaji perangsang belajar seperti film, televisi, komputer.
Yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah mencapai atau belum. Juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajaran itu sendiri. Sekian penyampaian sedikit materi dari saya. Apabila ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.